Prabowo, Gibran, dan seluruh koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Berkali-kali saya tegaskan, saya akan memimpin bersama saudara Gibran, akan mengayomi, akan melindungi, akan membela seluruh rakyat Indonesia. Apapun sukunya, apapun kelompok etnisnya, apapun rasnya, apapun agamanya, apapun latar belakang sosialnya, seluruh rakyat Indonesia akan menjadi tanggung jawab kami untuk menjaga kepentingannya. Hola netizen yang tercinta. Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran tampil di depan para pendukungnya menyambut hasil quick count sejumlah lembaga survei yang menyebut pihaknya unggul sementara ini. Pada kesempatan itu, Prabowo mengatakan dirinya bersama Gibran dan Koalisi Indonesia Maju bersyukur atas quick count sejumlah lembaga survei yang menyatakan pihaknya unggul. Bahkan dia pun menyatakan hasil-hasil sementara quick count itu mengisyaratkan pihaknya bisa menang satu putaran Pilpres 2024. Meskipun demikian, dia menghimbau untuk menunggu hasil resmi dari KPU. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Selamat buat Prabowo Gibran, semoga bisa amanah, semoga bisa jadi pelajaran ke warga kalau orangnya gagal, nyoba lagi, gagal lagi, nyoba lagi, akhirnya bisa berhasil kalau punya banyak duit. Ingat Pak, rakyat masih butuh parkir gratis. Ini 01 sama 03 pasti heran nih, kok bisa kalah ya sama yang kosong banget. Lawannya anak RI 1, apa yang diharapin? Harus mah yang kaget si Komeng tuh, kok gue bisa menang ya? Kampanye jarang menang. Udah pokoknya nggak usah pada teriak kecurangan ini, kecurangan itu, nggak usah, semuanya pada curang. Cuman beda porsi doang, udah nggak usah sok-sok suci. Udah langsung buruan dilantik lah, biar cepat, biar beres gini-ginian tuh, biar nggak usah pada ribut mulu. Oke, Pak, ingat Pak, jadi AHY menteri Pak. Menteri apa kek, kasihan ya. Hasil quick count sementara, data masuk udah 70%-an. Dari 3 pasang calon, nomor 2 yaitu Prabowo Gibran sudah mengumpulkan 57%, Anies Mohaimin sudah mengumpulkan 25%, dan Ganjar dan Mahfud hanya mengumpulkan 17% aja. Kalau hal ini memang terjadi, dan quick count biasanya tidak beda jauh lah dengan real count, maka Prabowo Gibran akan menang satu putaran. Kalau melihat hasil ini, Jokowi effect Israel ya. Ini suara Jokowi semua nih yang masuk ke nomor 2 Prabowo Gibran. Sementara Ganjar Mahfud tuh hanya 17% aja. Ini melambangkan suara PDIP asli ya cuma 17% aja. Jadi kalau Ibu Megawati bilang kasihan ya Pak Jokowi tanpa PDIP, kebalik Bu, kasihan ya PDIP tanpa Jokowi. Karena lihat suaranya cuma 17% aja. Nah, selamat untuk Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia hasil hitung cepat. Prabowo Gibran menang, Ganjar Mahfud Anies Caimin menangis. Wow, penantian kita berbulan-bulan menjadi kenyataan kawan. Pak Prabowo Gibran menang satu putaran. Hasil quick count menyatakan demikian. Seluruh lembaga survei, seluruh TV nasional ya menyatakan Pak Prabowo Gibran menang satu putaran. 57-60% kemenangannya, luar biasa ya. Bayangkan muka Pak Ganjar, Pak Mahfud sekarang lagi gimana? Bu Mega lagi menangis. Bayangkan muka Pak Anies yang kemarin berwibawa, sekarang Caimin, gimana kita ini? Bayangkan mereka lagi telepon Pak Surya Paloh, Anies Caimin gimana nih, kok jadi kalah nih, kok lu nggak ada di Jakarta, di mana-mana nih, aduh. Ya kan, jelas terbukti karena Pak Prabowo, Mas Gibran, dan Pak Jokowi lah yang dicintai masyarakat. Jadi percuma mau film dan pivot mau 30 episode pun gak akan ngaruh sama kita. Ayo Anies Caimin Ganjar Mahfud,
Bu Mega, Pak Surya Paloh pasti habis ini mau bilang curang, ya kan? Mau bilang curang kalau Pak Prabowo Gibran menang, ya kan? Terus mau klaim kemenangan kan? Semua klaim menang. Ya klaim lah sana silakan. Yang penting kita tunggu resmi dari KPU, pasti Prabowo Gibran menang. Jangan lupa kawal suara kita kawan-kawan. Jangan sampai potensi kecurangan terjadi. Gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Oke, sekarang kan tinggal nunggu hasil pemilu ya. Dan kita semua tahu bahwa Prabowo Gibran unggul untuk sementara ini dari dua paslon lainnya. Cuman kita juga harus tahu bahwa ada beberapa orang yang sepertinya tidak terima. Nah, dari situ saya mau kasih pesan sama kalian untuk menghindari fitnah atau hoax. Kalian yang punya data bahwa memang di TPS kalian itu unggul, jangan lupa untuk post dan melaporkan di kawal pemilu. Dan juga jika ada kecurangan, jangan lupa untuk diposting di media sosial dan tag beberapa orang yang kiranya itu punya kapabilitas untuk menindak kecurangan di dalam pemilu itu. Oke? Jadi biar nggak ada yang itu hoax, itu bikinan gitu. Takutnya nanti memang benar unggul dari berbagai daerah, tapi karena ada yang nggak terima akhirnya memanipulasi data. Takutnya begitu. Oke? Surat terbuka untuk Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Tanggal 14 Februari 2024 bertepatan dengan Hari Raya Kasih Sayang, Hari Valentine, bertepatan juga dengan Hari Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Tugas saya, tugas kami semua sebagai pendukung Bapak dan Mas Gibran sudah selesai. Apapun hasilnya nanti, menang atau kalah, kami sudah memberikan yang terbaik, begitupun dengan Bapak dan Mas Gibran. Tugas kami sudah selesai ya, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sisanya tinggal kalian yang melanjutkan, dan tolong jangan kecewakan kami jikalau kalian berdua menang. Dan jika kalian berdua pun kalah, saya pribadi tidak menyesal karena sudah mendukung kalian paslon 02. Meskipun saya kehilangan banyak followers di Instagram dan di media sosial saya yang lainnya, meskipun saya pun dihujat oleh teman-teman saya, meskipun saya berbeda paslon dengan bapak saya sendiri, tapi saya tetap tidak menyesal. Karena artinya, tandanya, saya sebagai anak muda sudah berani menyuarakan pendapat saya dan hak saya. Saya pribadi di sini mendukung paslon 02 tanpa menjadi buzzer dan tanpa bayaran 1 rupiah pun, dan saya berani bersumpah di atas kitab suci agama saya sendiri. Saya memberikan dukungan penuh terhadap paslon 02 Bapak Prabowo dan Mas Gibran karena saya merasa dan saya meyakini bahwa negara Indonesia akan maju di tangan Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Tanpa memandang partai-partai siapapun yang ada di belakang Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Saya melihat Bapak Prabowo sebagai orang yang pantas untuk memimpin negara ini. Dan saya pun yakin banyak di luar sana pendukung paslon 02 yang merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan. Untuk Bapak Prabowo dan Mas Gibran, semoga kalian beserta keluarga sehat selalu, panjang umur, dan jangan lupa untuk terus maju dan pantang menyerah. Mulai besok tuh banyak yang bakal bikin status pakai kata-kata kayak gini. Gak apa-apa kalah, yang penting gak curang. Pemilu kali ini syarat akan kecurangan. Wow. Demokrasi sudah cacat, kebenaran pasti akan menang. Oh yes. Kalah nggak apa-apa, yang penting kita udah milih yang benar dan baik. Wow, kalah terhormat itu lebih baik daripada menang karena kecurangan. Oh iya. Kalau nggak ada kecurangan, kami pasti menang. Ayo, apalagi kalian bisa tambahin di kolom komentar ya. Kalau bagi kita sih ya, diiyanin aja lah biar seneng gitu. Tapi gini, sebentar. Biar kalian yang merasa dicurangin itu juga tenang juga ya. Kalau ada kecurangan, udah laporin aja ke Bawaslu. Kayak itu loh kasus-kasus yang di Wonogiri, di Wonosobo, yang nemuin uang ratusan juta di dalam mobil sama kaos ya dari paslon 03. Yang ketua PPK-nya ditangkap karena ganja. Ya, jadi biar jangan asal teriak-teriak aja curang-curing, laporin aja, bawa buktinya, jangan cuma karena dengar sana, dengar sini lalu teriak curang. Bodohnya jadi makin kelihatan.